teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita. Dan saya DJ Kevin. Di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu kalian lebih menyenangkan. Dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terbaru K-pop di Kampus K-pop. Guys, 2020 akhirnya sudah berakhir nih ya. Dan hari ini sudah tahun 2021. Cepat guys. ya. Nggak kerasa aja nggak sih? Masih keinget banget ya, kayaknya baru kemarin loh kita siaran pertama Kampus K-pop ngebahas lagunya Zico yang Any Song itu nih ya. Terus kita kayak bikin challenge gitu kan ya. Iya. Tapi koreografinya sosok diganti kayak cuci tangan gitu ya nggak Sosok sih? diganti begini-begini gitu loh. Dia masih inget banget, itu udah hampir setahun yang lalu loh guys. Gila, waktu itu berjalan cepet banget sih emang ya. Cepet banget ya. Pokoknya gue sih berharap nih ya, semoga di tahun 2021 ini ya lebih baik semuanya nih ya. Amin. Kita semua selalu sehat, dan yang paling penting pokoknya kita semua harus bisa segera travel lagi nih ya. Amin banget ya. Oh ya, kita kembali ke dunia K-pop lagi Let's ya. go. Kita kembali ya. Oh ya, jadi idol lagu yang akan kita bahas hari ini merupakan salah satu idol favorit gue sebenarnya ya. Dan gue juga pernah nonton mereka live sebenarnya, karena mereka sempat tampil di festival SNU beberapa tahun yang lalu nih. Ingat nih ya, gue kayaknya soalnya gue juga nonton tuh, tapi bareng-bareng sama temen lab gitu ya. Mereka itu saat itu kayaknya nyanyinya live kan ya. Banget selalu ya. Vokal mereka tuh keren-keren banget kan. Masing-masing member tuh kayak punya vokal yang khas gitu nih ya. Jadi walaupun kita dengerin lagunya itu sambil merem, kayaknya tahu nih, oh orang ini lagi nyanyi ini, oh si member ini yang lagi nyanyi ini Langsung gitu. tahu ya. Oke, langsung aja kita bahas nih ya. Adalah grup cewek dengan 4 member yang debut tahun 2014. Para Mumus. Yuk langsung aja kita bahas idola favorit kalian, Mamamoo dengan Dingga. Sumpah pertama kali gue denger Git, tinggalin seriusan. Tinggalin. Kalian dengerin ya, baik-baik tinggalin jadinya. Tinggal. Semoga kali. Nunggu kali. Tinggal. Iya. 아까워요 늘 baby 완벽한 날씨 전개구리 나 원래 집순이야 외로움은 사이죠. tinggalin. Like a fish. 좋아, yeah. tinggal. Kemudian kali. 나도 휴식이 필요해 못 istirahat 에이 tinggal itu kan, jadi yang kedengeran bukan tinggal jadi tinggal 너는 내 좋아 tinggal Oh gini ya? tinggal ih soalnya cantik deh tinggalin ya dari tadi nyanyi tinggalin deh 한잔할래? tinggal 아이스크림 먹으러 갈래? 같이 tinggal. Do you wanna dance? Aduh, suka banget sih lagu ini. Iya. Dari tadi kita goyang Tewak terus. banget lagu ini. Nah, lirik pertama yang akan kita bahas adalah
딩가 할래. 친구들 모아 한잔 할래. Aku ingin dingga bersama teman-teman lalu minum bersama. Mungkin banyak yang kurang tahu nih, dingga itu tuh artinya apa sih gitu kan ya. Dingga itu biasanya diucapkan oleh orang Korea kalau untuk mengekspresikan kalau mereka itu sedang bermain atau bersenang-senang nih ya. Jadi selain dingga nih ada juga kata mungkin lululala kita sering tahu ya, atau nununana ya nggak sih ya. Jadi cara pengucapan atau nada itu saat mengucapkan itu kayak dingga gitu kayak gitu kali ya. Lululala. Pokoknya gitu ya. Pokoknya sambil hype, sambil seneng-seneng gitu. Mungkin ya kalau misalnya orang Indonesia lebih kayak lululala gitu kan. Bener. Nah, dingga ini nih ya guys juga mempunyai makna kalau kita itu sedang main atau bersenang-senang kayak tanpa tujuan gitu nih ya, atau tanpa melakukan hal yang khusus gitu nih ya. Sering nggak sih sebenarnya kayak di Indonesia juga kan ya, kita itu kayak ketemu teman-teman bukan karena kangen atau bukan karena reunian, karena udah lama nggak ketemu, tapi ya karena pengen ketemu aja gitu sama teman-teman kan. Bener banget gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, yang penting ketemu dulu aja ya nggak sih. Bener. Nah kalau kata hanjan hale itu arti literalnya sebenarnya mau minum satu gelas apa enggak nih. Tapi makna yang ingin disampaikan sebenarnya ya ngajak minum gitu, ngajak minum-minum. Ngajak ya minum-minum. Dan minum-minum di sini nih ya guys, sebenarnya itu ya minum-minum alkohol nih ya, bukan minum kopi atau teh atau susu gitu. Bukan ngopi-ngopi cantik ya. Bukan ngopi-ngopi cantik. Dan pastinya nggak mungkin hanya satu gelas saja. Oke, lirik kedua yang akan kita bahas adalah 차가운 땀이 나네. Aku berkeringat dingin. Di sini kata 차가운 땀 itu sama seperti di Indonesia nih, arti harafiahnya adalah keringat dingin nih. Tapi sebenarnya selain 차가운 땀, sebenarnya 식은땀 itu lebih sering dipakai nih. Benar. Nah, seperti yang tadi Kevin udah bilang nih ya, sama seperti di Indonesia, arti keringat dingin di Korea itu ya sama seperti Indonesia gitu nih ya. Sesuatu yang diucapkan kalau kita lagi tegang, kalau kita lagi nervous, atau kita lagi mikirin sesuatu yang kayaknya akan menjadi suatu masalah. Betul. Gitu. Atau bisa juga dipakai kalau kita lagi sakit flu gitu kan ya, atau sejenisnya nih ya. Biasanya kalau lagi sakit gitu kan sering kayak berkeringat gitu kan. Di situ keluarnya keringatnya bisa disebut sebagai 식은땀 nih. Nah, kalau di lagu ini nih ya guys, si Hwasa yang menyanyikan lirik lagu ini itu berkeringat dingin atau tegang karena musim panas itu akan berakhir nih. Musim panas akan berakhir tanpa mereka melakukan apapun yang spesial nih ya. Hanya diam saja di tempat atau di rumah nih. Kenapa lagi kalau bukan karena pandemik ini nih ya, pandemik yang sedang berlangsung ini. Betul. Banyak sebenarnya akhir-akhir ini para idol atau musisi K-pop nih ya, yang merilis lagu yang berhubungan dengan pandemi ini nih ya. Kayak mereka ingin mengingatkan kita walaupun kita nggak bisa kemana-mana nih ya, nggak bisa melakukan apa-apa, kita masih bisa kok cari kesempatan dalam kesempitan ya untuk cari supaya bersenang-senang gitu, ataupun melakukan sesuatu yang bermakna ya nggak sih? Bener. Lalu lirik terakhir yang akan kita bahas adalah 하필 완벽하네 날씨 청개구리 난 원래 집순이야. Kenapa sih cuacanya bagus? Kodok hijau aku lebih suka di rumah saja. Mungkin banyak yang bingung nih ya. Hah, kok tiba-tiba di lirik ada kata kodok hijau sih gitu nih ya. Nah, di sini kita mau ngejelasin ya guys legenda kodok hijaunya Korea. Kevin, take it away. Oke, gue jelasin ya. Cukup panjang nih, jadi gue akan baca nih ya. Story time by Kevin. Ini ya, baca ini apa cerita zaman dulu. Cerita gitu zaman dulu, dongeng ya. Kevin mau ngedongeng. Oke. Jadi dulu itu ada seekor kodok hijau yang nggak pernah dengerin perkataan ibunya, ya. Apapun yang dikatakan atau disuruh lakukan oleh si ibu kodok hijau ini pasti dilakukan sebaliknya oleh si anak kodok hijau nih ya. Nah, suatu hari ketika si ibu kodok hijau ini sedang membicarakan tentang surat wasiatnya, si ibunya ini bilang ke si anak kodok nih, kalau ibu mati, kubur ibu di pinggir air atau sungai ya, gitu. Nah, si ibunya ini sebenarnya berharap kalau anaknya akan ngebuatin ibunya suatu kubur yang bagus di atas bukit. Tapi berhubung si anak kodok selalu melakukan kebalikan dari apa yang si ibu katakan, jadinya si ibu itu nyuruhnya kebalikannya. Berharap anaknya melakukan kebalikannya, yaitu bikinin kubur bagus di atas bukit. Nah, habis itu pas si ibu kodok beneran meninggal nih ya, jadi anak kodok itu kan sedih banget dong pastinya ya nggak sih? Terus dia teringat akan wasiat sang ibu untuk menguburkannya di pinggir air. Nah, si anak kodok mikirnya, berhubung ini permintaan terakhir ibu untuk menguburnya di pinggir air,
ya udah aku akan beneran ngubur ibu di pinggir air gitu. Padahal harapan si ibunya itu si anak kodok itu melakukan kebalikannya. Ya. Nah, saat musim hujan, makanya kuburan si ibu itu hilang karena ikut terseret alur air hujan gitu. Jadi legendanya sedih campur lucu juga sih ya. Jadi makanya setiap turun hujan, kalau dengar suara kodok itu, artinya si kodok itu sedang nangis nih. Karena kuburan ibunya hilang terseret air gitu. Dan kayak dia kesel gitu, kenapa tidak benarkan kata ibu waktu kecil. Jadi legendanya tuh begitu guys. Nih, sekian dongeng dari Kevin loh. Panjang ya dongengnya, tapi lucu juga nih ya ceritanya nih ya. Dan sampai sekarang dikatanya nih ya di Korea itu, kalau mau mendeskripsikan seseorang atau seorang anak yang nggak pernah dengerin perkataan orang tuanya, si anak tuh juga masih sering disebut sebagai Chonggeguri atau kodok hijau ini nih ya. Nah, kalau di lagu ini kan kenapa si Moonbyul itu bilang kodok hijau? Karena sebenarnya dia nggak mau keluar nih. Tapi cuacanya tidak mendengarkan kata hati dia. Cuacanya malah cerah sempurna. Sayang kan sebenarnya kalau nggak keluar waktu cuacanya bagus ya nggak sih? Pastinya. Jadi dia menganggap si cuaca ini sebagai kodok hijau nih ya. Yang kenapa nggak ngerti gitu perasaan dia gitu, si Moonbyul ini. Dan si Moonbyul itu maunya di rumah aja, tapi kenapa cuacanya tuh bagus gitu kan. Makanya terakhir si Moonbyul itu ngomong, udahlah gue lebih suka di rumah aja gitu. Nah, barusan adalah Mamamoo dengan Dingga. Gue juga pengen sih ya sebenarnya Dingga nih ya, pengen keluar tanpa masker, tanpa perlu physical distancing, tanpa ada batasan waktu mesti main sampai jam berapa. Gila, udah kangen banget sama situasi seperti itu nih ya. Gue rasa semua orang pasti berharap kayak gitu ya. Berharap kayak gitu. Apalagi gue nih ya, gue sendiri ya, lo tau kan gue kan lebih suka jalan-jalan gitu nggak sih nggak bisa ya? di rumah nih si Kevin. Sewa mobil, pergi kafe, jalan-jalan gitu ya nggak sih, ngopi-ngopi cantik ya nggak sih ya. Tapi dengan kondisi sekarang kayak begini, jadi semua tempat wisata aja kan dibatasin ya. Sayangnya nih ya, lo bahkan juga nggak bisa melakukan hal simpel seperti pergi nge-gym kan ya, itu pun dibatasi banget katanya nih. Wow. Makanya. Tahun 2020 itu terasa cukup hampa nih ya sebenarnya nih ya. Walaupun gitu ya, kita harus tetap bersyukur sih ya guys ya. Masih diberikan tahun 2021 ini nggak sih ya. Masih diberikan kesehatan, walaupun terbatas gitu. Diberikan kesempatan untuk tetap melakukan hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakuin gitu ya. Tapi ya sayangnya di awal tahun 2021 ini, ada juga yang mau berpisah dengan kita nih ya guys ya. Dengan berat hati ya guys, gue mau mengundurkan diri nih ya dari KBS dan kampus K-pop. Padahal masih mau siaran. Sebenarnya yang kepo kenapa gue harus mengundurkan diri, karena kebetulan posisi kantor gue, lokasi kantor gue itu menjauh nih ya, dan kerjaan gue juga semakin banyak. Jadi kayaknya nggak bisa deh, sepertinya akan sulit kalau gue masih siaran terus gitu di KBS nih ya. Tapi jangan khawatir nih ya guys, karena kampus K-pop akan tetap siaran dan Kevin akan ditemani oleh DJ yang lebih kece lagi nih ya. Jadi jangan langsung lupain gue ya Kev, walaupun sudah ditemani oleh DJ yang kece nih ya. Kalau lu kan gampang, tinggal nanti ini aja disamperin aja ya di luar kantor ya nggak sih ya. Bisa. Pokoknya gue berharap ya semoga makin rajin ya di kantor ya gitu ya. Pokoknya supaya kampus K-pop juga makin kece ya nggak sih. Amin, ya? didoakan supaya kampus K-pop masih kece nih ya pastinya. Nah guys, walaupun nggak ada gue nih ya, tapi tetap jangan lupa untuk dengerin Kampus K-pop setiap hari Minggu lewat Sama Jaya 102,6 FM, gelombang pendek KBS World Radio, dan juga aplikasi mobile KBS World Radio, dan tentunya di YouTube juga. Yuk sekarang kita dengerin Mamamoo dengan Dingga. Sampai bertemu lagi minggu depan. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain ya guys. Hame manayo.